Halo sahabat cewek pengusaha, welcome to podcast dari kita untuk kita cewek pengusaha. Perkenalkan, saya Devina dari Endeavor Indonesia. Mungkin teman-teman sempat ada yang pernah dengar mengenai Endeavor. Endeavor itu adalah suatu global movement yang membantu para pengusaha untuk scale up bisnis mereka melalui akses network lokal dan global yang kita punya. Nah, kebetulan karena kita membantu para pengusaha untuk scale up bisnisnya, kita banyak dapat sharing nih dari teman-teman pengusaha yang ada di komunitas Endeavor ataupun dari mentor-mentor Endeavor sendiri mengenai apa yang terjadi sekarang berkaitan dengan krisis COVID-19 ini, berkaitan dengan usaha yang mereka jalani. Nah, aku pengen share nih top 5 insight yang aku dengar dari mereka semua. Aku coba summarize di sini dan aku share untuk kalian apa sih top 5 insight bagaimana cara bertahan di retail sektor. Kenapa retail sektor? Karena aku juga melihat memang retail sektor ini memang yang quite masif ya terkena dampaknya. Kita lihat banyak sekali mall yang tutup, dan kalau memang usaha kalian kebetulan memang bergantung pada mall, tentu saja bisnis kalian totally stop. Jadi ini adalah salah satu cara kita dari Endeavor untuk berbagi juga bagaimana sih, apa aja sih yang mereka lakukan nih para pebisnis, para pengusaha, teman-teman ini supaya mereka bisa bertahan. Kita kemarin sempat membuat suatu webinar karena kita semua working from home, obviously. Kita buat webinar dengan mengundang salah satu mentor kita di bidang retail, yaitu Bu Susi Hutomo, chairwoman dari Body Shop Indonesia. Kenapa kita mengundang Bu Susi? Karena Bu Susi memang quite veteran di bidangnya di retail. Dia sudah founding Body Shop Indonesia sejak 1992 dan sudah melalui berbagai macam krisis. Misalnya seperti krisis 98, sudah ada Body Shop pada waktu itu dan berhasil melaluinya. Lalu krisis ekonomi di 2008, Body Shop bisa bertahan dan sampai sekarang masih ada gitu ya. Dan ketika ada krisis yang terkait COVID-19 ini adalah suatu jenis krisis baru lagi, karena kalau kayak Bu Susi bilang ini beda banget nih sama krisis 98 atau krisis 2008. Ini kita dipaksa semua harus tutup dan ini totally different condition, different type of crisis. Nah, mungkin kita masuk ke yang pertama dulu ya. Jadi beberapa tips dari beliau. Sebagai leader nih, kalian harus membuat tim kalian sendiri untuk tetap termotivasi, dan juga jangan sampai tim kalian ini dilingkupi suatu ketakutan seperti itu. Jadi dalam mereka bekerja sehari-hari, baik pun mereka working from home atau mereka memang harus mau tidak mau ada shift ke kantor gitu ya, mereka harus bekerja secara aman dan nyaman. Mungkin kalau misalnya ada beberapa yang masih buka toko, kita harus tetap sediakan misalnya hand sanitizer, masker, apapun yang membuat mereka nyaman untuk bekerja. Ada beberapa teman-teman pengusaha juga sempat bilang, kayak ada tim customer service mereka bilang, kok kita masih masuk ya, padahal teman-teman yang lainnya di sektor di section yang lainnya atau di departemen lainnya sudah working from home nih gitu. Jadi ini sekalian nih masuk ke tips yang kedua, bahwa clarity atau kejelasan itu sangat penting. Clarity dan transparansi itu sangat penting. Kejelasan dan transparansi ke tim kalian. Jadi kalian juga harus jelaskan ke mereka kalau memang tipe pekerjaan macam ini seperti misalnya CS itu tidak bisa dilakukan misalnya working from home seperti itu. Lalu misalnya memang kalau misalnya memang ada beberapa yang harus tindakan-tindakan seperti melet go atau melay off pegawai juga harus dijelaskan dengan sangat jelas sih. Jadi misalnya kalau emang ada beberapa pegawai kontrak yang harus kalian let go, kalian harus sudah komunikasikan dari awal, maaf kita tidak bisa meneruskannya dan kita akan coba misalnya
assess lagi setelah kita sudah pulih kondisinya untuk bisa merekrut kalian lagi. Dan juga ini juga merupakan sinyal nih ke teman-teman tim yang lainnya, kalau misalnya kita sudah menjelaskan bahwa misalnya hanya pegawai kontrak nih yang kita akan lay off. Jadi ketika mereka adalah pegawai permanen, mereka akan gue kerja dengan nyaman nih, gue yakin nih ke depan paling enggak beberapa bulan ke depan gue aman untuk bekerja, sehingga mereka bisa bekerja, berkonsentrasi dengan baik seperti itu. Lalu memang tips yang ketiga itu mungkin teman-teman sudah sempat dengar dari podcast lain atau webinar-webinar lainnya, kalau cash flow itu sangat penting. Bu Susi sendiri melakukan daily check, jadi dia setiap hari itu melakukan tiap hari checking cash flow-nya. Cash flow itu apa sih? Cash flow itu terdiri dari dua, cash in dan cash out. Kalau cash in, jadi apa aja sih yang bisa membuat bisnis kalian punya lebih banyak uang yang masuk gitu ya. Kalau misalnya kalian memang misalnya bisnisnya di fashion gitu ya, gimana sih caranya membuat uang tetap masuk, jualan tetap bagus gitu, tapi relevan nih dengan kondisi sekarang. Kalau boleh aku share, mungkin salah satu entrepreneur yang ada di komunitas Endeavor seperti Karlin dan Ria dari Cotton In sekarang ini jualan masker nih sebagai pengganti masker medis yang ada di pasaran gitu ya. Jadi dengan membeli maskernya yang diproduksi oleh Cotton In, selain membantu mereka juga membantu sesama pengusaha, mereka juga membantu kalian semua supaya tidak usah membeli itu misalnya masker medis yang memang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis gitu. Jadi apa sih yang bisa ditambah nih jualan cash in-nya? Misalnya kalau kalian jualan kopi, ditambah menunya dengan menu kesehatan, ada jamu, ada jus yang mereka memang kayak dari bentuknya sendiri tuh siap untuk dikirim online. Jadi misalnya kemasannya botolan, jadi lebih praktis seperti itu. Itu cash in. Nah, kalau cash out, apa aja sih yang bisa dipotong? Karena itu kan semua cost, semua expenses. Aku sempat dengar nih webinar dari Rex Marindo dari Warung Abnormal ya. Dia bilang dia sehari-hari bahkan sekarang ngeliatin nih apa aja sih yang bisa dipotong gitu ya. Bisa dilihat, nih internet kita pakai yang paket apa ya, bisa kita kurangin nggak, misalnya kita pakai paket yang sangat basic aja gitu ya, jadi kita bisa hemat dari sini gitu. Lalu dari Bu Susi Hutomo sendiri, dia juga bilang kita bisa kok nego untuk biaya sewa, biaya service charge kalau teman-teman mungkin ada yang usahanya di mall gitu ya. Tentu saja para mall operator ini juga butuh cash in kan pasti untuk membiayai pegawai mereka. Tapi kita tetap harus berusaha untuk nego. Bahkan bocorannya sih dari teman-teman pengusaha lainnya, mereka juga ada beberapa mall operator yang memang membebaskan biaya sewa untuk certain months. Jadi untuk beberapa bulan mereka emang free of charge. Dan itu bisa seperti itu asal kalian memang bisa nego. Karena intinya ini sama-sama butuh cash nih. Kalian juga harus memprioritaskan pegawai kalian juga untuk dibayarkan kan. Lalu untuk berkaitan dengan cash out lagi, apapun rencana ekspansi tunda dulu. Semua yang belum ditandatangan secara legal cancel aja. Sehingga kebutuhan cash yang tadinya untuk ekspansi, kalian harus tabung semuanya untuk daily operational. Karena daily operational kalian sangat terganggu dengan adanya orang tidak bisa keluar gitu, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan pembelian. Sehingga itu yang kalian gunakan untuk daily operational, bayar pegawai, bayar vendor, sehingga itu kalian bisnisnya masih bisa bertahan. Lalu bisa juga nih untuk cost saving, kalian gunain teknologi. Misalnya teman kita dari kata.ai itu punya teknologi chatbot ya yang mungkin bisa mereplace customer service tuh. Dan dengan teknologi ini kalian tetap bisa men-serve customer kalian tapi dengan mungkin biaya yang lebih murah. Lalu ada juga sharing dari teman-teman lainnya, mereka ada yang merelakan memang kompensasi atau gaji dari manajemen timnya itu dipotong dalam beberapa bulan ke depan. Tujuannya dipotong tentu saja untuk biaya tadi daily operational, dan juga misalnya kalau kalian memang sudah decide ya kayak tetap kita akan
memberikan atau mendistribusikan THR nih untuk nanti Lebaran gitu ya. Kalau kalian memang sudah pasti nih kita harus sesuai dengan regulasi dan lain sebagainya, kita akan mendistribusikan ini, kita harus hemat habis-habisan, termasuk memang gaji dari manajemen tim atau C-level. Itu adalah beberapa upaya cash out yang memang diperketat habis-habisan dari teman-teman pengusaha yang ada di komunitas Endeavor. Lalu tips yang keempat, online channel is the king right now. Jadi memang apapun bisnis kalian, utamakan kalian harus bisa mungkin mendayagunakan online channel. Jadi banyak contohnya sih. Jadi misalnya kalau kalian memang biasa ya kan, kita kalau untuk di industri F&B pasti ada delivery online services kan. Tapi gimana sih caranya supaya mungkin kita bisa lebih banyak lokasi nih? Padahal kita mungkin ya modal terbatas, apalagi di saat seperti ini. Nah, ada seperti solusi-solusi seperti misalnya cloud kitchen. Cloud kitchen itu kalian bisa memperbanyak lokasi tanpa menambah modal awal gitu. Namanya juga lagi sangat berhemat ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan kita lakukan. Kita memperbanyak lokasi, kita sistemnya mungkin revenue sharing tanpa harus menambah biaya sewa seperti itu. Lalu aku juga mau share nih, ada inisiatif bagus banget nih dari teman-teman kita, diinitiate oleh TADA dan juga dari Puyo Research. Mereka punya suatu movement namanya supportlocalbrands.id. Ini adalah suatu semacam platform untuk subscription atau langganan brand-brand retail. Jadi brand retailnya bisa macam-macam, ada F&B, ada fashion, ada beauty juga. Jadi subscriptionnya misalnya kalian beli 10 Puyo dengan harga yang lebih murah, tapi sekaligus gitu ya, dalam jumlah kuantitas yang lebih banyak seperti 10 gitu. Jadi belinya nggak satu-satu gitu ya. Jadi misalnya kalau beli Puyo biasanya mungkin satunya kan berapa ya, sekitar 17.500, sekarang 10 harganya 99.000 gitu. Jadi ini sangat amat bermanfaat, bisa memberikan cash in untuk teman-teman pengusaha juga. Tapi ini movementnya oke banget nih. Nah, nanti kalian bisa coba cek di www.supportlocalbrands.id. Ini kalian bisa sebagai customer, kalian bisa membantu para teman-teman pengusaha, dan juga kalau kalian pengusaha, kalian bisa mendaftarkan brand kalian di sini supaya bisa mendapatkan tambahan cash in. Lalu yang terakhir, memang krisis ini adalah suatu tes untuk kalian bertahan. Jadi resilience itu adalah kuncinya. Resilience itu apa sih? Resilience itu adalah gimana cara kita bisa bertahan. Jadi tadi aku bilang cash in cash out harus dilihat sedemikian rupa, sangat ketat. Kita pokoknya harus bisa bertahan, harus bisa pantang menyerah. Gimana caranya supaya saya bisa tetap menggaji pegawai saya, bisa tetap membayar vendor saya, bisa bertahan, karena krisis seperti ini unfortunately sampai sekarang belum ada yang bisa prediksi kapan sih kira-kira bisa kembali ke normal. Kalau dari teman-teman pengusaha sih selalu bilangnya kita live day by day. Jadi dari hari ke hari kita lihat cash flow kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan, campaign apa yang bisa kita buat, jualan apa lagi nih yang bisa kita taruh untuk customer kita gitu. Jadi day by day aja supaya kalian bisa bertahan. Mungkin itu sih kira-kira sharing yang bisa aku summarize dan aku bagi ke kalian semua. Thank you so much ya untuk perhatiannya teman-teman. Simak terus materi-materi seputar bisnis dan cewek lainnya di grup Telegram Cewek Pengusaha. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.